harga-harga barang yang dijual di tengah-tengah masyarakat. Karena menurut Nabi yang berhak menentukan harga itu Allah. Ini artinya pada dasarnya di dalam Islam itu mengikuti mekanisme pasar dalam soal harga ini. Walakin istahsana al-ulama ujawazat tas'iri. Akan tetapi para ulama melakukan istihsan, menganggap baik akan bolehnya menentukan harga. Idza taghayyarat al-dhurufu, apabila sudah berubah apa kondisinya sudah berubah. Wa kharajat, dan keluar apa dzuruf an kauniha tabi'iyatan, dari adanya dzuruf itu tabi'iyatan yakni natural, alamiah. Ila antakuna, berubah ada apa dzuruf ghairu tabi'iyatin, itu tidak natural. Artinya menurut para ulama akhirnya mereka membolehkan tas'ir kalau kondisinya sudah berubah. Kondisinya sudah tidak lagi natural, ya kan? Tidak alami, ya. Tidak sama dengan zaman Nabi. Kondisinya masih sangat alami dan natural. Bisa lebih dikarik tujari dengan sebab monopolinya para pedagang, ya. Pedagang sudah melakukan monopoli, wastilali hajatin nasi, dan mengeksploitasi kebutuhan manusia. Para pedagang sudah tahu bahwa barang ini sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu harganya dinaikkan. Itu kan sudah tidak alami. Ketika kondisi sudah tidak alami seperti itu, maka tas'ir dibolehkan. Wajibu ala dawlati, bahkan wajib atas negara. Hina izin, ketika itu, ketika kondisinya sudah tidak alami, anta tadakhara fihi, intervensi, ikut campur fihi, di dalam masalah tas'ir. Ai fi tas'iri silai, artinya di dalam menentukan harga-harganya komoditas. Kenapa negara harus intervensi iqamatan lil adli wa man andil zulmi, dalam rangka menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Ini beberapa contohnya istihsan. Sekarang al-istishabu, istishab. Wa huwa, adapun istishab, kama fi jam'il jawami, seperti diterangkan di dalam jam'ul jawami. Subutu amrin fi zaman tsani li subutihi fil awali li fubdani ma yasluhu lit tawyiri. Subutu amrin fi zaman tsani adalah tetapnya perkara di dalam zaman yang kedua. Li subutihi, karena tetapnya perkara fil awali, di dalam zaman yang pertama. Dari ada zaman tsani, ada zaman awal, ya. Hal itu dianggap berada di zaman tsani karena terbukti berada di zaman awal. Di fukdanima, karena tidak adanya sesuatu yasluhu ditawiri, yang layak untuk mengubah keadaan dari zaman awal ke zaman tsani. Ini definisinya istishab di dalam jam'ul jawami. Wa in syi'ta qulta, jikalau kamu mau, kamu bisa bilang begini saja. Subutu amrin fi zamanil hali disubutihi fi zamanil madi ila akhirih, yakni li fukdani ma yasluhu ditawir. Tetapnya perkara di zaman sekarang karena tetapnya perkara itu di zaman yang lalu. Artinya hal itu tetap dianggap ada di saat ini lantaran hal itu berada di zaman lampau. Wa huwa aksamun kal'ati. Istishab itu ada beberapa macam sebagai berikut. Seperti apa contohnya istishab? Pertama, istishabul adamil asri. Kalau dimaknai istishab itu melangsung teruskan keberadaan yang asli, ketiadaan yang asli. Istishabu al-adamil asli, melangsung teruskan ketiadaan yang asli.
Misaluhu annakula, contohnya adalah kita mengatakan begini. La hukma qabla syar'i, tidak ada hukum sebelum datangnya syarak. Tidak ada hukum sebelum datangnya syarak. Maksudnya ay qabla bi'satir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hukum sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus tidak ada hukum, tidak ada wajib, tidak ada haram dan seterusnya. Kalau setelah Nabi diutus, wa amma ba'dahu, adapun ba'da syar'i, faqad warada an-nas, maka sungguh-sungguh datang apa an-nas minal Qur'ani was sunnati, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Datang apa an-nas biwujubi asya'ah, dengan wajibnya beberapa perkara. Sebelum Nabi diutus tidak ada apa-apa, tidak ada hukum apapun. Setelah Nabi diutus, maka Al-Quran dan As-Sunnah banyak mengandung hukum-hukum. Kasalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu, wa saumi ramadhanah, dan puasa Ramadan dan sebagainya. Walam yarid nasun biwujubi salatid duha, tidak terdapat nas tentang wajibnya salat duha. Wa saumi syawalin, dan tentang wajibnya puasa Syawal. Dibolak-balik Al-Quran dan hadis tidak ditemukan nas yang mewajibkan salat duha dan yang mewajibkan puasa bulan Syawal. Fahakamna, maka kami memutuskan bi'azami wudubi salatid duha, memutuskan tidak wajibnya salat duha, wa saumi syawalin, dan puasanya Syawal. Kita berani mengatakan duha tak wajib. Kita berani mengatakan puasa bulan Syawal tak wajib. Apa dasarnya? Tamassukan bil azamil asli, berpegang teguh dengan ketiadaan yang asli. Ya. Berpegang teguh kepada ketiadaan yang asli, itu namanya istishabul azamil asli. Pada asalnya kan memang tidak wajib. Ditunggu-tunggu tidak ada dalil yang mewajibkan, ya tetap tidak wajib. Yang kedua, istishabu al-bara'atil asliyati, melangsung teruskan kebebasan asli. Yang dimaksud al-bara'at asliyah adalah al-aslu bara'atul dhimma. Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan. Misaluhu, adapun contohnya istishabul bara'atil asliyah, an yadda'iya insanun ala akhara, mendakwa siapa orang pada orang lain. Si A mendakwa si B. Dakwaannya apa? Anna lahu alaihi dainan. Anna lahu, bahwa sesungguhnya, lahu ialah bagi insan, alaihi atas akhara, dainan adapun hutang, adapun piutang, mabalawuhu yang adapun jumlahnya, isruna milyunan masalan, adalah 20 juta misalnya. Si A mendakwa si B bahwa si B punya hutang kepada dirinya sebanyak 20 juta. Fala tuqbalu da'wahu illa bibayinatin, sudah barang tentu tidak dapat diterima dakwanya insan bahwa yang lain punya hutang, tak dapat diterima illa bibayinatin, kecuali dengan alat bukti yang kuat. Alasannya kenapa? Di annal asla bara'atu dhimmatil insani minad duyun, karena pada dasarnya lepasnya tanggungan manusia daripada hutang-hutang. Pada dasarnya manusia akan tak punya hutang, ya. Kalau kemudian dituduh punya hutang, yang mau nuduh harus punya bukti. Bayinah itu apa? Wal bayinatu, adapun bayinah, hiya ma adalah sesuatu, yatabayyanu yang menjadi jelas bihi dengan emas, al-haqqu apa kebenaran. Bayinah itu adalah sesuatu yang membuat kebenaran menjadi jelas. Contohnya bayinah kasahidaini dawai adilin, seperti dua saksi yang adil. Itu contohnya bayinah. Ini contoh kedua. Contoh yang ketiga, istisabu ma dalla syar'u ala subutihi wa istimraruhu liwujudi sababihi.
berlangsung teruskan sesuatu yang menunjukkan apa syarat atas tetapnya emas, istimraruhu dan berlangsung terusnya emas, yujud disababihi karena adanya sebabnya emas. Kastimrari milkil insani lil amri, seperti berlangsung terusnya kepemilikan manusia terhadap tanah. Allati tanah istaraha yang membeli siapa insan kepada tanah qabla sanatin, masalan setahun yang lalu misalnya. Si A itu membeli tanah setahun yang lalu. Lalu dituduh oleh orang bahwa tanah itu miliknya. Ya, kita menyatakan bahwa itu tetap miliknya si A itu. Hatta yujada ma yuziruhu wa yuwayiruhu, sehingga ditemukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepada milkul insan, wa yuwayiruhu dan mengubah kepada milkul insan. Wa sababul milki huna, adapun yang dimaksud sebab milik di sini adalah huwa syirau, adalah pembelian. Tahun yang lalu dia beli tanah itu, kok kemudian dituduh bahwa tanah itu menjadi milik orang lain. Ya kita katakan saja itu tetap milik dia, terkecuali ada hal-hal yang memang mengubah hal yang seperti itu. Waqad yuqalu, dan kadang dikatakan innal istishaba hujjatun li ibqa'i ma kana ala ma kana la li itsbati ma lam yakun. Sering dikatakan bahwa sesungguhnya istishab itu menjadi argumen untuk menetapkan sesuatu yang ada terhadap keadaan yang ada, la li itsbati ma lam yakun, tidak untuk menetapkan sesuatu yang tidak ada. Istishab itu hanya menjadi hujjah, hanya menjadi argumentasi untuk mengekalkan sesuatu tetap pada keadaannya semula, tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu yang asalnya tidak ada. Al-mabhasu ar-rabi'u, pembahasan yang keempat, fi sifatil mujtahid, tentang sifat-sifat mujtahid. Sabaqo an dzakarna, telah lalu bahwa kami telah menyebutkan, telah kami mengemukakan annal ahkama asy-syar'iyyata al-amaliyata tanqasimu ila qismaini, bahwa hukum-hukum syar'i yang amali, hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, tanqasimu ila qismaini, itu terbagi kepada dua bagian. Ahkamin wadihatid dalil, yang pertama hukum-hukum yang jelas dalilnya. Karena hukum itu dalilnya sangat jelas, fala tahtaju, maka tak butuh hukum-hukum itu fi idrakiha, untuk memahaminya ahkam, tak butuh ilal ijtihadi, kepada ijtihad. Wa ukhra, dan hukum-hukum yang lain tahtaju ilal ijtihadi, butuh kepada ijtihad, di adami wuduhi daliliha, karena tidak jelasnya dalilnya ahkam. Jadi hukum syar'i amali ada dua, ada hukum-hukum yang sudah sangat jelas sehingga perumusannya tidak memerlukan ijtihad, dan ada hukum-hukum yang memerlukan ijtihad karena dalilnya tak jelas. Wa dzakarna, dan kami juga telah menyebutkan aidan annal fiqha samratun lil ijtihadi, bahwa fikih merupakan produk ijtihad. Di depan kita mengatakan fikih itu adalah buah ijtihad. Lalu fama huwa al-ijtihadu, lalu ijtihad itu apa? Al-ijtihadu huwa badlul wus'i. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir fi tahsilil dhanni, dalam rangka untuk melahirkan dugaan, bukan tahsilin yakin ya, dugaan. Karena ini ijtihad. Ijtihad tidak menyangkut keyakinan tapi dugaan. Dalam rangka untuk mewujudkan dugaan bil hukmi syar'i, terhadap hukum syar'i. Min dalilihi, mewujudkan dari dalilnya hukum syar'i, itu namanya ijtihad.
Wa misaluhu adapun contohnya ijtihad an yabdula al-faqihu, mencurahkan pikiran siapa faqih. Faqih itu mujtahid. Mencurahkan wus'ahu akan segala kemampuannya. Dengan apa dia mencurahkan bin lari fil adillati, dalam melakukan nalar terhadap dalil-dalil. Benar-benar pikirannya secara maksimal dicurahkan untuk memikirkan dalil-dalil. Untuk apa melakukan renungan itu? Di ma'rifati hukmi faidatil bangki, untuk mengetahui hukum bunga bank misalnya. Ini contohnya. Bunga bank itu haramun apakah haram? Huwa bunga bank, au makruhun apa makruh, au mubahun atau mubah. Itu contohnya ijtihad. Seorang mujtahid merenung dengan sedalam-dalamnya. Yang direnung tentu itu dalil, dalam rangka untuk mengetahui hukumnya bunga bank. Wa hadza ta'rifu, adapun definisi ini yufidu, menunjukkan anna al-ahkama asy-syar'iyyata al-mustanbatata bil ijtihadi, bahwa hukum-hukum syariat yang digali dengan ijtihad, wa hiya al-fiqhu, yaitu fikih kan. Hukum-hukum syar'i yang digali dengan ijtihad itu fikih. Zatu tabi'atin dhanniyatin, adalah bersifat dhanni, memiliki watak yang bersifat dhanni, bukan qat'i. Mimma yaftahu al-majala liktilafir ra'yi, suatu hal yang membuka domain, yang membuka wilayah, lapangan bagi perbedaan pendapat bainal fuqaha, di antara fuqaha. Berhubung fikih itu sifatnya dhanni, karena merupakan produk ijtihad, maka membuka kemungkinan bagi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Wal ijtihadu mansibun barafi'un, ijtihad itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi. La yanaduhu, yang tidak dapat mencapai kepadanya illa, kecuali man, orang tawafarat yang sempurna lahu baginya syurutun maksusatun, syarat-syarat tertentu. Tidak akan mencapai derajat ijtihad kecuali orang yang memiliki syarat-syarat khusus, yu'abbaru anha bisifatil mujtahidi, yang diungkapkan apa syurut maksusah itu diungkapkan dengan istilah sifat mujtahid. Sifat mujtahid itu merupakan pilar usul fikih yang keempat kan. Wahia, adapun sifatul mujtahid atau syurut itu ala sabilil ijmali, secara global isnani, ada dua, hanya dua syaratnya. Ahaduhuma, adapun salah satunya, al-ihatatu bil adillati al-musmirati lil ahkami, menguasai dalil-dalil yang melahirkan hukum. Menguasai dalil-dalil yang melahirkan hukum. Ini belum siap buka ya. Belum. Gimana kalau berhenti? Terus ya. Al-ihatatu bil adillati al-musmirati lil ahkam, syarat yang pertama adalah menguasai dalil-dalil yang melahirkan, yang membuahkan hukum. Yang dimaksud al-kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa ghairiha mimma yuhtalafu fihi. Al-Quran, as-sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain dari dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Itu syarat yang pertama. Wa ma'rifatu kaifiyati istismaril ahkami minal adillati, dan mengetahui metode melahirkan hukum dari dalil. Wal qudratu ala tatbiqiha fil waqi'i, dan punya kemampuan untuk menerapkan kaifiyah di dalam dunia nyata. Tidak cukup ma'rifah tapi qudrah ya. Jadi tidak cukup mengetahui metode bagaimana melahirkan hukum dari dalil, tapi qudrah, punya kemampuan untuk menerapkan kaifiyah di dalam realita. Ini syarat yang pertama. Wasanihima, adapun keduanya adalah kaunul mujtahidi adlan. Si mujtahid itu adalah orang adil.
Mujtaniban lil ma'asi al-qadihati fil adalati, menjauhi maksiat-maksiat yang menjadi cacat terhadap keadilan, mengganggu, merusak keadilan. Harus orang yang adil, yang menjauhi maksiat-maksiat yang mengganggu terhadap keadilan. Wa hadza bil haqiqati laisa syartan li sihhatil ijtihadi. Adapun syarat ini sebenarnya bukanlah syarat sahnya ijtihad. Pada hakikatnya bukan syarat sahnya ijtihad. Bal li jawazil i'timadi ala fatwal mujtahidi, melainkan menjadi syarat bagi bolehnya berpegang kepada fatwanya si mujtahid itu. Memang orangnya luar biasa, tapi orangnya tak karu-karuan. Kira-kira fatwanya bisa diikuti apa enggak ini? Sekarang al-ijtihad wa taqlid. Minal muttafaqi alaihi adalah termasuk suatu hal yang disepakati. Annahu, bahwa sesungguhnya yajibu 'alal muslimina, wajib atas kaum muslimin, al-i'tisamu wat tamassuku bil kitabi was sunnati, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa kaum muslimin wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah secara keseluruhan, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wali qaulin Nabi, dan karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Taraktu, aku meninggalkan, fikum di antara kamu, amrayni akan dua perkara. Dan tadillu, yang kamu tidak akan sesat, ma tamassaktum, selama kamu berpegang teguh, bihima, dengan amro ini. Apa yang dimaksud? Kitab Allahi wa sunnata nabiyyihi, kitab Allah dan sunnah nabinya, yakni Al-Quran dan hadis. Wal kitabu was sunnatu masdarun asasiyun li hadzal dini. Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang sangat mendasar bagi agama ini, adalah sumber asasi bagi agama ini. Wa tarji'u ilaihima syari'atuhul khalidatu, dan merujuk kepada kitab dan sunnah apa syariatnya agama yang kekal, al-kamilatu yang sempurna, as-samilatu yang mencakup, dijawab di al-aqdiyati wal khuluqiyati wal amaliyati, yang mencakup kepada aspek-aspek akidah, aspek-aspek akhlak, dan aspek-aspek amaliyah, aturan praktis. Aqdiyah ini berasal dari akidah, karena ketemu dengan ya nisbat, ya-nya dibuang. Wat tamassuku bil kitabi was sunnati, adapun berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya apa? Yakni bermaksud al-iltizam bihi, berkomitmen bihima, dengan kitab dan sunnah, wal amalu bima fihima, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab dan sunnah, fi aisyil hayati ad-diniyati wal ijtimaiyati, di dalam menjalani kehidupan agama dan sosial. Itu yang dimaksud berpegang teguh. Di dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan sosial, pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wala syakka annahu yata'adzaru al-amalu bihima, dan sudah barang tentu tak mungkin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah illa liman, kecuali bagi orang yafhamu ma'aniyahuma, yang paham akan makna-maknanya Al-Quran dan As-Sunnah, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Ya'tamidu awwala ma ya'tamidu, yang pertama kali berpegang, berdasarkan ala fahmi lughatil arabi, atas memahami bahasa Arab,
Tidak mungkin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali bagi orang yang dapat memahami yang benar, yang mana dasar utamanya adalah memahami bahasa Arab. Wa ammal awamu alladzina la ya'lamuna syai'an, adapun orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, fala sabila lahum, maka tidak ada jalan lahum bagi mereka, ila tamassuki bihima, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, illa bisu'ali ahli dzikri, kecuali dengan bertanya kepada ahli dzikri. Ahli dzikri yakni alladzina ya'lamuna, orang-orang yang tahu. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tak mungkin mengamalkan Quran dan As-Sunnah kecuali dengan cara bertanya kepada para ulama yang tahu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu jikalau kamu tak tahu. Fal awam wa man fawqal awami, adapun orang-orang awam, demikian pula orang-orang yang ada di atas awam, mimman la tatawaffaru ladaihim, dari orang-orang yang tak sempurna baginya syurutul ijtihad, di apa syarat-syarat ijtihad. Para awam, bahkan orang-orang yang di atas awam tapi tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, yajibu alaihim, adalah wajib atas awam dan man fawqal awam, wajib taklidu wahidin minal ulama ilmu mujtahidina, taklid kepada salah satu dari para ulama mujtahid, wa khususan a'immatal madhahibil arba'ati, khususnya imam-imam mazhab yang 4. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bermazhab. Al-faqih wal mujtahidu, faqih dan mujtahid, huma ibaratan mafhuma mukhtalifun mumasatuhuma muttahidun. Adapun faqih dan mujtahid itu adalah dua ungkapan. Mafhumuhuma, yang adapun mafhumnya itu mukhtalifun, berbeda. Wa masatuhuma, sementara masadaknya faqih dan mujtahid muttahidun itu sama. Faqih dan mujtahid itu mafhumnya berbeda, sementara bertemu dalam titik yang sama. Faqih dan mujtahid masadaknya sama. Wa innama yakunu mafhumuhuma mukhtalifan, dan hanya saja ada apa mafhumnya faqih dan mujtahid itu berbeda. Kenapa mafhumnya kok berbeda? Lianna mafhumal faqih, karena mafhumnya faqih, makna daripada faqih adalah al-alimu bil ahkami asyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati. Itu maknanya faqih adalah orang yang alim tentang hukum-hukum syariat yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafsirinya, itu mafhumnya faqih. Wa mafhumul mujtahidi, mafhumnya mujtahid adalah al-badilu wus'ahu li tahsili dhannin bi hukmin syar'iyyin, adalah orang yang mencurahkan kemampuannya untuk melahirkan dugaan tentang hukum syar'i. Oleh karena itu mafhumnya dikatakan mafhumnya berbeda. Tapi wa yakunu ma sadaquhuma muttahidan, dan ada apa masadaqnya faqih dan mujtahid itu satu. Kenapa? Di anna kullan minhuma, karena sesungguhnya masing-masing dari faqih dan mujtahid yasduqu ala ma yasduqu alaihi al-akhir, adalah mengena atas sesuatu yang mengena atas apa yang lain. Artinya faqihu wal mujtahidu wal mujtahidu wal faqihu. Faqih itu ya mujtahid, mujtahid ya faqih itu. Itu yang dimaksud masodaknya sama. Faqih itu mujtahid, mujtahid ya faqih. Tapi yang dimaksud faqih di sini adalah faqih produsen, bukan faqih konsumen. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah iqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah wa dafa' anna kull hammin wa min bala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tadarru'ana, Allahumma taqabbal minna khushu'ana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaku bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong kitab itu dibaca ya sampai hari raya. Kalau dibaca mulai sekarang sampai hari raya.